Ya ampun bang, kayak udah nggak ada kerjaan lain aja, sampai nekat nyolong bohlam gitu. Ada. Pelaku ini datang malam-malam supaya aksi mencurinya tidak ketahuan sama warga. Oh no! Demi bisa mencuri itu bohlam, maka pelaku mesti manjat pagar dulu nih. Endingnya, bohlam itu pun berhasil dicuri, sehingga jalan di area tersebut menjadi gelap. Maling modus membeli lagi mampir nih ke toko elektronik. Si maling terlihat sibuk memilih barang layaknya seorang pembeli. Wow! Di saat pemilik toko lengah, si maling langsung kabur membawa barang curiannya itu. Meski sempat dikejar, namun si maling berhasil kabur. Waduh, waduh, kita tandain aja nih mukanya pelaku yang melakukan pencurian. Siapa tahu aja itu pelaku bisa segera ditangkap. Wow! Aksi maling ban ini memang super duper nekat. Bayangin aja, mobil yang lagi diparkir di kawasan Jalan Rajak depan Medan ini jadi sasaran aksi pencurian ban. Pelaku terlihat dengan cepat mencopot bagian roda belakang mobil. Alhasil, pemilik mobil kehilangan dua ban mobilnya sekaligus. Inilah detik-detik kecelakaan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di Simpang 4 Pancuran, Desa Siraman, Gunung Kidul, Yogyakarta yang terekam kamera pengawas CCTV. Video ini pun viral di media sosial. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikendari Fajar Dwi Kurniawan melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari arah timur tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 yang dikendarai Yazid Irawan berboncengan menuju arah Siono. Di perempatan kondisi lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning membuat kendaraan tidak ada yang berhenti. Karena jarak yang terlalu dekat, kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Penumpang motor sempat terpental tinggi sedangkan pengendara dan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan berhenti. Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan penanganan medis. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak dua pejalan kaki di Jalan Raya Kelep Gunung Putri. Satu orang pejalan kaki mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Insiden ini terjadi saat sang sopir meninggalkan mobil saat hendak belanja di sebuah toko pakaian. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan menggunakan ember, sejumlah warga Legok memasukkan material coran yang tumpah dan menutup jalan raya Legok usai kecelakaan. Kecelakaan ini diduga akibat truk molen mengalami remblong dan tergelincir di jalan raya. Naasnya saat terguling, truk molen menimpa angkutan umum yang berada di sampingnya. Angkutan umum mengalami kerusakan cukup parah pada bagian samping dan bagian belakang. Sujiono, sopir angkutan umum, mengatakan truk molen bermuatan berat berjalan oleng dengan kecepatan tinggi langsung terguling dan menimpa mobil miliknya. Itu tiba-tiba dia dari belakang bunyi krosok-krosok terus dia terbalik udah nimpain saya gitu. Tadi lagi ada penumpang atau enggak, Pak? Penumpang ada. Terus kondisi gimana? Alhamdulillah penumpang sih aman sih, nggak ada. Langsung bisa keluar dari pintu saya. Bisa pintu depan ya? Sementara supir truk dibawa ke Polsek Kelapa II untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan.
Halo pemirsa, selama 60 menit ke depan saya Priska Papilaya akan menemani Anda untuk menyajikan sejumlah informasi dari seluruh tanah air. Ini dia informasi selengkapnya dalam Buletin Ayus Pagi. Satu unit mobil jenis sedan terbakar di Jalin Sum, Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dugaan sementara mobil terbakar akibat korsleting listrik dan sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Iya bang, makan nasi. Inilah detik-detik video amatir yang merekam saat api membakar salah satu mobil jenis sedan di ruas Jalin Sum Bukit, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kobaran api membuat kendaraan lain tidak berani melintas di sebelahnya. Alhasil, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Kota Pinang terjun ke lokasi. Namun, seluruh bagian mobil telah ludes dilalap sejago merah. Menurut salah satu saksi, mobil tersebut datang dari arah Riau menuju Medan. Setibanya di TKP, terdengar suara letupan disertai asap dari dalam kap bagian mesin. Beruntung, supir langsung keluar dari dalam mobilnya. Dugaannya tiba-tiba terdengar suara meletupan. Setelah dengar suara meletupan, kami keluar semua. Bapak itu membuka pintu. Setelah buka pintu, api sudah mulai timbul. Kini, kejadian tersebut masih dalam penanganan Kepolisian Polres Labuan Batu Selatan dan dugaan sementara mobil terbakar diakibatkan korsleting listrik. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mencabut kunci kontak dari sepeda motornya. Aksi pencurian motor terjadi di Jalan Tanah Jawa, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban mengetahui motornya hilang saat hendak mengambil barang dari sebuah toko yang lupa mencabut kunci kontak motor. Aksi pelaku terbilang cepat melihat kunci motor tidak dicabut, langsung membawa kabur motor korban dan mengetahui motornya dicuri, korban sempat berteriak dan mengejar pelaku hingga terjatuh. Anggota polisi yang melintas sempat melakukan pengejaran, namun pelaku sulit dilacak keberadaannya. Ibu kan sudah melapor ke Polres ya Bu ya? Harapan Ibu bagaimana Bu? Semoga pelakunya cepat tertangkap dan keretanya kalau bisa cepat ditemukan. Ini baru kejadian pertama kali di daerah sini yang Ibu tahu? Iya. Korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Senin siang hingga sore mengakibatkan sejumlah ruas jalan ibu kota tergenang air. Akibatnya aktivitas sejumlah warga baik di jalan maupun di rumah yang terendam banjir menjadi terganggu. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di Jalan Raya Ciledug, perempatan Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang. Selain disebabkan hujan deras, genangan diperparah saluran air yang tak mampu menahan banyaknya debit air hujan. Puluhan kendaraan roda 2 memaksa melintas, mati mesin. Di kawasan Kebonjeruk, banjir setinggi 50 hingga 60 cm merendam permukiman warga. Tingginya air juga diperparah dengan luapan aliran Kali Sekretaris yang berdampingan dengan permukiman warga. Arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara dan Makassar, Jakarta Timur sempat padat di kedua arah karena terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota serta drainase di sepanjang jalan tersebut tak mampu menampung tingginya volume air. Warga berharap petugas dapat memperbaiki sistem drainase di kawasan tersebut agar tak lagi terendam banjir. Kawasan permukiman warga Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan pada Senin sore tergenang air setinggi 50 cm. Genangan air disebabkan meluapnya aliran Kali Mampang yang berada tak jauh dari permukiman warga.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Mojokerto melakukan evakuasi ular yang sembunyi di atap rumah warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ular yang memiliki panjang lebih dari 5 meter tersebut sempat menyulitkan petugas lantaran badan ular melilit pada kayu atap rumah. Seekor ular piton berukuran 5 meter diketahui bersarang di atap kamar rumah warga di Desa Raduharjo, Kecamatan Punggi, Kabupaten Mojokerto. Ular berada di atap kamar anak pemilik rumah dan melilit pada kayu kamar. Menurut pemilik rumah, saat dirinya hendak pergi ke dapur, tiba-tiba melihat ular di area kandang ayam miliknya dan perlahan merayap ke pohon dekat dengan tembok rumahnya. Mengetahui adanya keberadaan hewan melata tersebut, dirinya memanggil warga setempat untuk menangkapnya. Hanya saja ular tersebut menghindar hingga naik ke genting rumahnya. Itu tadi kan banjir, terus ular naik ke atas, mau masuk kandang ayam. Terus akhirnya naik tembok lewat pohon sirkaya. Proses evakuasinya mendatangkan siapa tadi? Damkar. Itu kok bisa manggil damkar gimana ceritanya? Ya, orang kamu nggak berani lah, terlalu besar mungkin. Dari jam 7 sekarang jam berapa? Jam 11. Jam 11. 4 jam ya? Iya, 4 jam. Iya, sering ayam sering. Dugaan sementara karena dimakan ular ini ya? Ular ya, biawak itu loh. Petugas Damkar BPBD Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi dengan menaiki tangga dan menjebol plafon rumah. Ular langsung ditarik oleh petugas secara perlahan. Petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran ular masuk ke sela-sela genting. Kita cukup kesulitan karena kan terhimpit oleh genting, di atas genting. Itu prosesnya berapa lama, Mas? Kurang lebih 2 jam untuk proses evakuasinya. Kesulitannya seperti apa sih itu? Ularnya menjepit di kayu di atas genting. Jadi kita perlu naik untuk membongkar atap gentingnya itu. Setelah berhasil dievakuasi, ular jenis piton dibawa ke markas Damkar dan nantinya ular tersebut akan dilepas ke habitatnya di kawasan hutan pacet atau Trawas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seniman Butet Kertarejasa buka suara terkait pencabutan laporan dirinya di Polda Yogyakarta. Butet menyebut jangan hanya pelaporan dirinya saja yang dicabut, tetapi juga mencabut laporan terhadap juru bicara TPN, Aiman Wicaksono. Meski pelaporan terhadap dirinya telah dicabut, tetapi seniman Butet Kertarejasa tidak lantas senang. Butet justru menyayangkan pencabutan pelaporan tersebut hanya terhadap dirinya saja. Menurut Butet, laporan terhadap juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, dan juga pegiat media sosial Palti Huta Barat harus pula dicabut. Pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja, tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Huta Barat, semua harus dicabut dong. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta karena dituduh menghina Jokowi saat orasi di kampanye Ganjar Mahfud di Wates Kulon Progo pada pekan lalu. Ketua Projo yang juga Menkominfo Budi Ari menyebut pencabutan laporan atas permintaan Jokowi. Sebelumnya saat debat presiden, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan agar pemerintah tidak takut dengan ekspresi yang disampaikan seniman. Menurut Ganjar, tugas pemerintah adalah melindungi pelaku seni dan budayawan. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sejumlah sivitas akademika sejumlah universitas ternama di tanah air melakukan aksi protes tindakan Presiden Jokowi yang dinilai terlalu
banyak cawe-cawe dalam proses pemilu 2024. Para sivitas akademika ini mendesak agar Presiden menjadi teladan etik bagi seluruh rakyatnya. Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bakti menilai gerakan ini menjadi bukti Indonesia sedang berada pada situasi darurat demokrasi. Komunitas guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung Peduli Demokrasi melakukan deklarasi akademik di Selasar Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung. Dalam deklarasi ini ada 9 poin yang dibacakan. Di antaranya mendukung Pilpres yang jujur, adil, dan damai, meminta Presiden Jokowi sebagai negarawan dan menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik, serta meminta agar sikap netral saat pemilu 2024 agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Seruan serupa juga dikeluarkan oleh Sitifas Akademi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait pemilu 2024. Mereka mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etik bagi seluruh aparat di bawahnya untuk menjaga netralitas. Mereka menilai saat ini aparat negara cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Sitifas Akademi Universitas Negeri Malang juga menyuarakan agar Presiden Jokowi kembali ke jalur menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Profesor Hari Wahyono ini, meminta agar pemerintah memperhatikan kegelisahan masyarakat yang semakin meluas. Saat ini suasana jelang pemilu 2024 kurang kondusif karena ada perlakuan tidak adil dirasakan masyarakat soal perilaku menabrak etika kepatutan, praktek KKN, serta oligarki kekuasaan. Banyaknya gelombang kritik terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir datang dari Sitifas Akademika. Guru besar hingga mahasiswa sejumlah universitas ternama di tanah air ramai-ramai menyoroti sikap Jokowi pada pemilu 2024. Mereka mengkritisi sikap Jokowi yang dinilai melenceng dari koridor seharusnya. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menilai gerakan ini menjadi bukti Indonesia sedang berada dalam situasi darurat demokrasi. Ikrar meminta agar seluruh lapisan masyarakat bersatu menjaga pemilu bisa berjalan adil tanpa manipulasi. DKPP yang baru saja hari ini memutuskan ya bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres oleh KPU itu juga melanggar etik, ya. Tidak menjadikan bahwa keputusan dari dua institusi yang terkait dengan pemilihan umum ini itu batal demi hukum, ya. Diperkirakan aksi seruan ke Presiden Jokowi masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu menjatuhkan sanksi keras pelanggaran etik kepada KPU karena menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa prosedur yang benar. Namun Bawaslu menyebut sanksi di DKPP tidak mempengaruhi putusan KPU secara lembaga. Keputusan Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota KPU lainnya melanggar etik dibacakan Ketua DPKK Hedi Lukito dalam sidang di gedung DKPP di Jakarta pada Senin pagi. Komisioner KPU melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres yang ada. Meskipun MK telah mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi KPU mestinya terlebih dahulu mengubah aturan di PKPU dan bukannya langsung menerima pendaftaran Gibran. Atas pelanggaran tersebut, Komisioner KPU mendapat sanksi peringatan keras. Bahkan Ketua KPU dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Namun sanksi peringatan keras lebih ringan dari tuntutan para pemohon yang meminta DKPP memberhentikan Komisioner KPU lantaran meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU ditinjau dari segi hukum bisa dikatakan cacat hukum. Atas sanksi yang diberikan DKPP, Ketua KPU Hashim Asyari tidak mau berkomentar. Hashim menyebut semua argumentasi dari KPU telah disampaikan dalam sidang DKPP.
ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Sementara Bawaslu menjelaskan sanksi DKPP berkaitan dengan personal dari ketua dan anggota KPU. Dengan demikian, putusan DKPP tidak mempengaruhi putusan lembaga. Dengan kata lain, Gibran tetap sah sebagai peserta Pilpres 2024. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan. Lebih lanjut, Bawaslu akan memastikan bahwa ada surat teguran yang disampaikan kepada komisioner KPU sesuai sanksi yang dijatuhkan DKPP. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi putusan DKPP, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menegaskan tidak menyangkut kepada paslon Prabowo Gibran dan tetap sah mengikuti Pilpres 2024. Meski terkejut, tetapi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan tindak lanjut atas putusan DKPP tersebut kepada KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung bereaksi menyusul putusan pelanggaran etik oleh KPU karena menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. TKN menyebut putusan DKPP tersebut tidak menyangkut kepada Gibran karena Gibran bukanlah pelapor. Selain itu, putusan DKPP menyoroti hal teknis prosedur pendaftaran dan bukan masalah substantif. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Calon presiden nomor urut 3 yang ditemui di sela kegiatan kampanye di Bekasi mengaku kaget dengan putusan DKPP terhadap KPU. Ganjar prihatin kembali terulangnya peristiwa pelanggaran kode etik. Sebelumnya putusan MK yang mengubah pasal terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden juga telah dinyatakan Majelis Kehormatan ML melanggar etik. Ya, demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang ditemui di Solo, Jawa Tengah menyebut putusan DKPP sebagai catatan hitam bagi KPU dan juga proses Pilpres 2024. Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada 2 catatan hitam, 1 MK-MK, 2 DKPP. Meski demikian, Ketua Umum PKB tersebut mengakui sanksi DKPP tidak mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai cawapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar menyebut pengolahan sampah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampah di mata Ganjar Pranowo ternyata dapat menjadi peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut disampaikan calon presiden nomor urut 3 saat mengunjungi rumah pemulihan material Waste for Change Mustika Jaya Pedurenan Kota Bekasi. Selain melihat-lihat proses pengolahan sampah, Ganjar juga menyapa masyarakat yang terlibat langsung proses pengolahan sampah.
Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut juga menyempatkan diri mendengarkan aspirasi dari warga. Ganjar mengapresiasi cara masyarakat mengolah sampah dan menilai pengelola sampah seperti di RPM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga sebenarnya kalau menciptakan 17 juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini. Tinggal ada 2 saja, kita membuat regulasi, yang kedua memberikan insentif kepada mereka atau bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, Ganjar berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membuat regulasi serta memberi insentif supaya semakin banyak warga yang tertarik mengolah sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan santri Jawa Timur se-Jabodetabek dan Banten berdoa bersama sekaligus mendeklarasikan dukungan untuk kemenangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Mereka berharap pasangan Capres-Cawapres nomor 3 tersebut bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Deklarasi dan doa bersama untuk kemenangan Ganjar Mahfud digelar ribuan santri Jawa Timur di Jakarta. Acara bertajuk Sejuta Sholawat Nariyah mengetuk pintu langit bersama rakyat se-Jabodetabek dan Banten yang digelar Forum Silaturahmi Santri Jawa Timur Forjati ini dihadiri Wakil Ketua TPN TGB Muhammad Zaidul Majdi dan Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar. Para santri melihat sosok Ganjar Mahfud yang sederhana dan berintegritas tinggi merupakan pilihan tepat untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Karena santri juga memiliki peran untuk perpolitikan Indonesia. Maka untuk itu kami mengajak kepada seluruh santri untuk sama-sama mendukung pasangan 03 yaitu Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Ganjar Mahfud ini adalah sosok yang bersih, dia adalah intelektual, profesor, dan hal ini tidak dimiliki oleh calon lain. Ya, para santri melihat di beliau berdua itu ada nilai-nilai yang mereka terima juga di pesantren gitu. Seperti kesederhanaan, keteguhan dalam kebenaran, ya, kekuatan untuk memegang teguh prinsip dan tidak tidak gampang tergoda, ya kan. Pak Ganjar, Pak Mahfud ini lama di pemerintahan, tapi tetap sederhana, humble. Dukungan para santri semakin meluas kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud karena pasangan ini dinilai memiliki kedekatan dengan ulama, egaliter, berwibawa, tegas, dan inovatif. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memadati lokasi kampanye di kawasan lapangan Koni Sario Manado, Sulawesi Utara pada Senin malam. Dalam kampanyenya, Prabowo mengatakan akan menjaga dan mengelola kekayaan alam Indonesia agar bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu Kiai Sofwan Fauzi di Ponpes Darul Karomah, Solo, Jawa Tengah. Ribuan pendukung Capres Prabowo Subianto memadati lapangan Koni Sario Manado, Sulawesi Utara sejak siang hari. Warga menyambut kedatangan Prabowo dengan joget gemon. Meski hujan deras mengguyur lapangan, Capres Prabowo terus berorasi. Dalam orasinya, Prabowo mengatakan akan selalu menjaga dan mengelola kekayaan alam di Indonesia agar bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Usai berorasi, Prabowo langsung pamit ke pendukungnya dan kembali ke Jakarta. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu Rois Yuriah, PCNU Kota Solo, Kiai Sofwan Fauzi di Ponpes Darul Karomah. Caimin mengatakan salah satu tujuan silaturahmi ini agar PKB tumbuh di Solo. Caimin juga mengatakan pertemuan itu saling menguatkan sesama kader NU. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. Program ini masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Bendungan Jago, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Ya, dalam rangka kegiatan sosial, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan kegiatan rutin bagaimana Partai Perindo melayani masyarakat. Sebagai caleg-caleg Perindo tentunya harus turun ke masyarakat. Karena dengan turun ke masyarakat mereka mengerti banget apa yang diperlukan masyarakat, aspirasi dari masyarakat tersebut. Jadi dengan turunnya itu kita benar-benar mensupport mereka. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Sangat membantu, bagus sekali, apalagi ada cek kesehatan ya, gratis. Biasanya kan kami bayar kan, kami kan rakyat miskin. Semoga dengan dipimpinnya Partai Perindo, negeri Indonesia makin maju dan jaya. Di wilayah ini juga membutuhkan perhatian khusus, karena lingkungannya memang lingkungan yang agak padat. Ya kalau istilah dulu itu agak perlu pembenahan secara. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di Pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsya Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Thank you.